Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana sayyidasy syuhur wa akramana bil kitabi wa lailatul qadri wa mudha'afatil ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashari wal anbiya'i war rusul wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur, amma ba'du. Pemirsa Karomah yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, sampai hari ini kita semuanya masih diberi Allah kesehatan sehingga bisa menunaikan ibadah puasa secara sempurna. Dan kita berharap kita diberi Allah kesehatan dan kemampuan dan pertolongan sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasa di tahun ini. Allahumma amin. Pemirsa Karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. 10 akhir di bulan Ramadan merupakan momen atau kesempatan yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW memberikan perhatian yang cukup besar untuk bagaimana kita sebagai umatnya meningkatkan kadar ibadah kita, meningkatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam tersebut. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa pada malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan, Lailatul Qadar sering terjadi, terutama di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, di 10 akhir di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, riyadhah mujahadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana istimewanya malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Salah satu hadis yang menjelaskan demikian adalah sabda Rasulullah SAW, taharru lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 malam akhir di bulan Ramadan. Dalam hadis lain dia juga bersabda, man ya'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-afakhir min Ramadan faqad ra'aitu hadhihi lailata summa unsituha wa ra'aituni asjudu sabihata ala ma'in wa tinin faltamisuha fil ashri awakhir min Ramadan wal tamisuha fi kulli bitrin. Hadis ini ada yang memahami bahwa terjadi pada malam 21. Tapi menurut riwayat yang lain, peristiwa dalam hadis ini terjadi pada malam 23 Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan fa in tawfa ahadukum aw ajaza fala yablughanna fala yaghlibanna an sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir malam bulan Ramadan. Jika kalian ada yang tidak mampu atau keberatan, maka jangan sampai terlewatkan malam ketujuh yang tersisa. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW dalam hadisnya juga bersabda, iltamisu Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir fi tasi'atin tabqa au fi sabi'atin tabqa au fi khamisatin tabqa au fi salasatin tabqa au fi akhiri lailatin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis yang telah saya sampaikan tadi dapat kita ambil pemahaman bahwa malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan adalah malam di mana
sering terjadinya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan semua untuk bagaimana pada malam-malam tersebut kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan taqarrub, mujahadah, riyadhah kita dengan melaksanakan dan menunaikan beragam ibadah seperti sholat, i'tikaf, membaca Quran, zikir, dan berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam akhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama memahami kalimat atau kata-kata syadda mi'zarahu dengan pemahaman kinayah, bahwa beliau meningkatkan kesungguhan ijtihad di dalam ibadah pada malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Hal ini senada dengan hadis sebagaimana yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir Ramadan yajtahidu fi ma la yastadu min ghairihi. Jadi beliau ketika memasuki malam 10 akhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah di mana tidak seperti malam-malam biasanya atau di malam-malam selain malam itu. Yang kedua, ada sebagian ulama yang memahami syadda mi'zarahu sebagai menjauhi kesenangan berhubungan dengan istri. Hal ini sebagaimana riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir Ramadan syadda mi'zarahu wa'tazala an-nisa. Yang kedua, wa ahya lailah. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir malam di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan i'tikaf. Hal ini sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri awakhir min Ramadan hatta yatafahu Allah subhanahu wa ta'ala thumma ya'takifu azwajuhu min ba'dihi. Jadi Rasulullah ketika memasuki 10 malam bulan Ramadan, beliau beriktikaf, dan itu dilakukan sampai meninggal dunia, dan kemudian tradisi itu diteruskan oleh para istri-istri beliau. Yang terakhir, wa ayqadha ahlahu. Di 10 malam akhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk beribadah, agar beribadah. Hal ini sesuai dengan hadis atau riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam yatruku Fatimata wa Aliyan laylan wa yaqulu lahuma halla taqumani fatusalliyani. Pada suatu malam di 10 akhir Ramadan, beliau mengetuk pintu rumah atau kamar Sayyidina Ali dan Fatimah, dan beliau berkata kepada keduanya, tidakkah engkau bangun kemudian menunaikan sholat? Pemirsa karomah yang berbahagia, dari apa yang telah saya sampaikan melalui beberapa hadis dan riwayat Rasulullah SAW, malam 10 akhir di bulan Ramadan adalah malam yang istimewa dan malam-malam yang mulia. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan panjenengan semuanya, mari kita tingkatkan ibadah kita di malam-malam tersebut. Kita tingkatkan riyadhah mujahadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepatutnya di malam-malam ini kita justru malah kendor ibadahnya. Sebagaimana kita saksikan di banyak
tempat, masjid-masjid, mushola semakin mendekati akhir Ramadan semakin sepi. Dengan meningkatkan ibadah dan taqarrub kita kepada Allah pada malam-malam tersebut, kita sangat-sangat berharap kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapati Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana yang didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqul Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang ketika Ramadan usai kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah." Celakalah, merugilah seseorang yang mendapati bulan Ramadan tetapi ketika Ramadan usai dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa 10 akhir bulan Ramadan ini kita semuanya senantiasa diberi Allah kesehatan, pertolongan dan istiqomah untuk menjalankan ketaatan, kebaikan-kebaikan dan ibadah, terutama di malam akhir dan malam ganjil di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.